Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 19 Juli 2022. Pembacaan kita pada pagi hari ini 1 Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai yang keenam. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan sepanjang malam ini boleh kami lalui, sehingga pagi ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca dapat kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya dapat dan tetap setia membaca firman Tuhan setiap pagi, setiap hari. Karena firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai yang keenam. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Tema kita pada hari ini mengenal Allah, untandai puang matua. Mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Yohanes menyampaikan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Lalu seperti apa Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah? Lalu seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan ada dua hal. Pertama, melakukan perintah Kristus. Artinya, seluruh perintah Kristus merupakan yang terutama dalam hidupnya, dan segala tindakannya mencerminkan kebenaran Kristus. Kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus, yaitu hidup setia melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus? Renungkan hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati. Libatkan diri dalam pelayanan gereja maupun sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama, lakukanlah dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati, sebagaimana Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan pada hari ini. Kiranya kami dimampukan memahami dan terlebih menjadi inspirasi bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntun ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami agar semua rencana dapat terlaksana dengan baik dan aktivitas-aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin terbaring di rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati dan kuatkan juga orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit dengan kesabaran dan semangat. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan, mampukan mereka melewati segala pergumulan itu. Kami bersyukur bersama saudara-saudara yang bersuka cita mengalami kesuksesan. Tuhan berkati mereka, dan kiranya sukacita dan kesuksesan itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya pertambahan tahun anugerah Tuhan ini menambahkan berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan, hibur dan gendong mereka melewati masa-masa usia indah ini. Kami juga berdoa buat program-program di jemaat-Mu Tuhan, berkati agar semuanya dapat berjalan yang baik dan semuanya demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini. Kure sumanga, Tuhan Yesus memberkati.